رمضان الخير لنا ما هو ومسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang surah Al-Qadar. Kemarin telah kita jelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, Lailah atau Lail, bagi orang Arab dahulu untuk memberikan nama anaknya, maka dilihat kondisinya. Ada orang Arab itu yang memiliki anak yang rambutnya panjang, kemudian hitam, maka diberi nama anak Laila. Maka Laila ini memaknakan hitam. Malam dikatakan hitam karena dia gelap, maka jadi Lail. Orang Arab dahulu sangat jarang memiliki anak yang rambutnya panjang dan hitam, karena orang Arab rambutnya lebih kepada rambut pirang kalau sudah panjang. Maka kalau ada anak yang warnanya hitam rambutnya, diberi nama Laila. Malam hari karena dia warnanya juga hitam, maka disebut Lail. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa makna qadar? Makna qadar ini, yang pertama artinya adalah malam keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, bahwasanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam mubarakatin. Ini menunjukkan keberkahan yang tiada batas. Menunjukkan puncak daripada keberkahan. Apa arti keberkahan? Berkah artinya kebaikan, kasratul khair wa thubutu. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Inilah disebut berkah. Seorang mendapatkan keberkahan apabila dia mendapatkan kebaikan yang banyak dan itu terus menerus. Ada orang dapat kebaikan tapi sekali saja, setelah itu tidak lagi, berarti tidak berkah. Yang dikatakan berkah, kasratul khair wa thubutu, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Maka Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam yang penuh berkah. Artinya orang sejak diturunkan Al-Quran tersebut, maka semua orang-orang mendapatkan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Kemudian arti Lailatul Qadar yang kedua adalah kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena malam itu memang malam yang mulia. Disebut malam kemuliaan juga karena apa? Karena Allah yang zat yang maha mulia menurunkan kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim. Kemudian diturunkan Al-Quran ini di bulan yang paling mulia,
yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian diturunkan pada malam yang paling mulia. Diturunkan pada malam yang paling mulia. Yaitu satu malam namanya Lailatul Qadar. Yang mana Quran tadi dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Yaitu malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Pemimpin dari para malaikat adalah malaikat Jibril. Malaikat yang paling mulia. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki kecerdasan. Fastawa. Dan malaikat Jibril itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan malam kemuliaan. Allah Zat yang Maha Mulia menurunkan kitab yang paling mulia pada bulan yang paling mulia dan pada malam yang paling mulia. Kemudian untuk dibawa oleh malaikat yang paling mulia, untuk nabi yang paling mulia, dan untuk umat yang paling mulia. Dan agar diamalkan, dan siapa yang mengamalkannya, maka dia adalah orang yang paling mulia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam kemuliaan, mulia di atas mulia. Mulia di atas mulia. Inilah malam kemuliaan. Ini yang kedua. Pertama artinya malam Lailatul Qadar, artinya malam keberkahan. Kemudian yang kedua artinya malam, yaitu malam kemuliaan. Kemudian yang ketiga artinya malam yang sempit. Kenapa dikatakan qadar itu sempit? Karena malam itu turun para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu, ini ada dua kata, ada tatanazzalu. Yang satu lagi tanazzalu. Apa bedanya? Tanazzalu itu adalah turunnya begitu cepat dan begitu mudah. Turunnya begitu cepat dan begitu mudah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua makna tanazzalu adalah turunnya tidak sekaligus. Turun miliaran malaikat misalnya. Setelah itu turun lagi miliaran malaikat. Setelah itu turun lagi miliaran malaikat. Turun, terus turun, terus turun. Sehingga sempit bumi ini dibuatnya. Sehingga disebutkan dalam riwayat, malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada banyaknya pasir yang ada di muka bumi ini. Lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi ini. Inilah begitu sempitnya bumi ini. Bahkan waruah, yaitu malaikat Jibril, pemimpin para malaikat pun turun. Sehingga membuat bumi ini sempit. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti yang keempat artinya ketetapan. Malam ketetapan. Yaitu pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Untuk mengurus segala urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkan segala takdir manusia sampai Lailatul Qadar tahun depan. Jadi ketika Lailatul Qadar datang,
ditetapkan siapa yang akan hidup pada tahun ini, siapa yang akan meninggal tahun ini, siapa yang akan mendapatkan ini. Seluruh takdir ditulis. Bagaimana rezekinya tahun ini, sampai tahun depan dicatat takdirnya. Maka kejadian corona saat ini, maka ini sudah ada catatannya di tahun Lailatul Qadar tahun yang lalu sudah ada catatan. Tapi terjadinya baru sekarang. Nanti malam Lailatul Qadar datang, ada lagi ketetapan. Semoga Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan takdir kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Dari izin daripada Tuhan mereka, maknanya apa? Bi'izni rabbihim, seseorang yang berangkat dengan izin, ini pasti ada sesuatu yang dia bawa. Karena maknanya bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang dibawa oleh malaikat ketika turun ke bumi. Ada hadiah oleh-oleh yang Allah berikan untuk kita bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka apa oleh-olehnya? Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Yang penting adalah kita bukan memikirkan apa oleh-olehnya, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya dari makna Lailatul Qadar ini. Yang pertama, Lailatul Qadar artinya malam keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang banyak pada Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, malam kemuliaan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan. Yang kemuliaan itu kita dapatkan sampai kita meninggal dunia nanti. Kemudian malam yang sempit, yaitu turun para malaikat, sehingga saking ramainya malaikat yang turun sehingga sempit bumi dibuatnya. Maka maknanya adalah bagaimana kita juga mendapatkan oleh-oleh yang Allah kirimkan melalui para malaikat berupa rahmat atau apa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mudah-mudahan kita mendapatkannya. Kemudian yang keempat adalah penetapan takdir Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan takdir yang baik dalam tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun depan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.